Tuhan Yesus, Engkau adalah sahabatku. Di saat aku sedih, Engkau menangis bersama dengan aku. Saat aku tertawa, Engkau pun tertawa bersamaku. Aku milik-Mu Tuhan,
Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Siska percaya kita semua boleh ada dalam keadaan yang baik karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Sebelum kita dengarkan cerita firman hari ini, yuk mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh bernyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Ajar kami Tuhan, dan biar Tuhan firman-Mu boleh melekat dalam hati kami serta menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, cerita firman hari ini judulnya Tuhan Yesus berkuasa atas segala penyakit. Yuk, mari kita dengarkan. Mengapa kita pergi ke dokter pada saat kita sakit? Karena dokter bisa membuat tubuh kita merasa lebih baik? Betul, bagaimana kalau kita lihat pada masa saat Yesus hidup di bumi? Orang-orang melakukan hal yang sama, tetapi bagaimana dengan penyakit yang belum ada obatnya? Pada banyak kasus seperti itu, tidak ada yang bisa dilakukan sampai suatu hari Yesus datang dan melakukan hal-hal yang benar-benar mengubahkan segalanya. Dan dari sinilah ceritanya dimulai. Suatu hari Yesus diikuti oleh banyak orang, lalu ia mulai mengajarkan firman Allah. Setelah dia selesai mengajar orang banyak itu dan tiba di rumah Petrus, Yesus melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Kita semua pernah mengalami demam kan? Tahu kan bagaimana rasanya demam? Sakit demam itu rasanya tidak enak, panas sekali seperti ada api di dalam tubuh. Lalu Yesus memegang tangan ibu mertua Petrus lalu berkata pada demam itu untuk pergi. Tahukah apa yang terjadi kemudian? Demamnya benar-benar hilang lenyap pergi dari tubuh ibu mertua Petrus. Sejak saat itu, semua orang tahu bahwa Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan orang. Wow, jadi dia hanya berkata-kata dan semuanya terjadi sesuai yang ia katakan. Wah, kalau gitu aku juga mau misalnya. Berikan aku es krim. Puff, es krim langsung muncul di tanganku. Berikan aku roti, langsung muncul juga. Aku ingin nasi kuning. Wah, langsung tersedia nasi kuning. Heh, kenapa semua yang kamu sebut hanya makanan? Ups, maaf, aku lapar belum makan. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Setelah itu menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan dan juga orang-orang yang menderita sakit. Dengan berkata-kata saja Yesus menyembuhkan mereka. Banyak orang datang dengan penyakit yang tidak bisa disembuhkan dokter di masa itu, seperti buta, tidak bisa bicara, tuli, dan juga penyakit lepra. Atau yang disebut juga dengan kusta. Itu adalah penyakit terburuk yang pernah ada saat itu dan tidak bisa disembuhkan. Namun, Yesus membuat semua penyakit itu hilang dari orang yang datang padanya. Semua orang belum pernah melihat ada kuasa yang sehebat itu sebelumnya pada diri manusia. Setelah itu, pada suatu hari, Yesus yang mempunyai kuasa luar biasa itu mengutus para muridnya untuk memberitakan kerajaan Allah dan memberikan mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan segala penyakit. Wah, luar biasa. Jadi Yesus memberikan mereka kekuatan seperti yang diberikan kepada The Avengers. Menyembuhkan yang sakit, mengusir setan-setan, menangkap para penjahat. Tidak fokus untuk menangkap para penjahat sih, tapi Yesus tidak berhenti sampai di situ. Setelah ia memberikan kuasa pada 12 muridnya, ia lalu memberikan kuasa dan kekuatan yang sama kepada 70 muridnya. Mereka diutus keluar untuk memberitakan kerajaan Allah dan juga menyembuhkan orang sakit. Wah, luar biasa. Ia membuat orang banyak bisa menyembuhkan yang lainnya juga. Hal ini bisa menjadi viral dan terkenal. Ya, selama 3,5 tahun Yesus melakukan pelayanan di bumi, banyak orang datang untuk minta kesembuhan daripadanya. Lalu kemudian sesuatu terjadi. Yesus pergi, dia disalibkan, lalu dikubur. Pada hari yang ketiga ia bangkit dari kubur, hidup, mengutus para muridnya, kemudian ia terangkat naik ke surga. Wow, jadi selamat tinggal Yesus, selamat tinggal juga kesembuhan. Selesai sudah ceritanya? Tunggu, belum selesai. Setelah Yesus naik ke surga, Petrus dan Yohanes, kedua murid Yesus, sedang menuju ke Bait Allah. Di situ ada seorang pria yang lumpuh sejak lahirnya. Setiap hari ia diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah, termasuk kepada Petrus dan Yohanes. Namun Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantunya berdiri. Seketika itu juga kakinya sembuh. Ia melonjak berdiri lalu berjalan ke sana ke sini, melompat-lompat serta memuji Allah.
Wah, kalau aku jadi dia, aku akan lakukan tendangan karate, gaya yoga, dan moonwalk. Yeay! Boleh juga, yang pasti orang itu telah disembuhkan dan ia bersukacita karena hal itu. Oke, jadi Yesus berkeliling menyembuhkan banyak sekali orang dengan kuasanya. Lalu ia memberikan kuasa itu kepada 12 muridnya dan 70 pengikutnya. Lalu kemudian ia pergi ke surga. Tadi kamu bilang Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh itu. Nah, karena Yesus telah pergi sekarang, maka kuasa kesembuhan itu datangnya dari Petrus? Bukan begitu. Kuasa kesembuhan itu tetap datang dari Yesus. Saat ia mati di salib untuk menembus dosa kita, ia memberikan kita semua kuasa kesembuhan atas penyakit. Tidak hanya kepada Petrus, para murid dan pengikutnya pada saat itu, ia bahkan memberikan kita kuasa itu sampai sekarang. Kok bisa ya? Tentu bisa, karena kita yang percaya pada Tuhan Yesus, kita diangkat menjadi anak Allah juga. Melalui Yesus, kita punya akses kepada kesembuhan dan semua janji yang ada di firman Allah, yaitu di dalam Alkitab kita. Jadi sama seperti Yesus dan para muridnya, kita semua punya kuasa kesembuhan atas penyakit. Tidak peduli seberapa besar atau kecil penyakit yang kita punya, karena Yesus punya kuasa atas segala macam penyakit, kita bisa disembuhkan. Yeay, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat, luar biasa. Yes. Nah, itu tadi ceritanya untuk hari ini. Untuk mengakhiri ibadah kita, yuk mari kita satukan hati kembali dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hidup yang Kau berikan Tuhan kepada kami. Kami bersyukur kalau Engkau adalah Tuhan atas hidup kami, Engkau yang berkuasa Tuhan atas hidup kami. Jikalau saat ini Tuhan kami sedang mengalami sakit, kami percaya Engkau mampu menyembuhkannya. Kami juga percaya Tuhan bahwa apa yang terjadi dalam hidup kami selalu baik adanya. Karena Engkau Tuhan Yesus sungguh adalah Tuhan yang baik. Kami percaya Tuhan Engkau jagai kami Tuhan untuk bisa melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.